resminya, kemudian kita enter. Nah, ini adalah menu utama, tampilan utamanya ya. Jadi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Kemudian kita klik masuk. Nah, ini ya tampilan untuk masuk ke akunnya ya. Jadi setiap orang ataupun setiap pengguna kita itu di OPD pasti sudah diberikan akun oleh adminnya di satuan kerja. Jadi kita harus memasukkan yang sudah diinputkan. Misalnya nih saya pakai ini ya, Srikandi aja ya, akunnya Srikandi untuk pelatihan ya. Terus kemudian setelah itu kita klik berikutnya. Nah, masukkan kata sandi. Kata sandinya pasti sudah, walau default apapun sudah diganti nggak apa-apa. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Jadi aplikasi Srikandi ini ada banyak sekali menunya. Di sebelah kiri kita bisa lihat ya, ada menu beranda, tanda tangan naskah, registrasi naskah keluar, template naskah, verifikasi dan sebagainya. Dan ini adalah menu yang memang semua kita butuhkan ya. Di sebelah kanan juga ini sudah ada gambar-gambarnya ini, icon-iconnya nanti bisa sama aja sebenarnya. Nah, bagaimana untuk membuat suratnya? Langkah-langkahnya yang kita butuhkan adalah pertama template naskahnya dulu. Jadi aplikasi Srikandi ini sama tim admin kabupaten sudah dimasukkan template naskah yang disesuaikan dengan tata naskah dinas. Nah, ini kita klik di menu template naskah dinas. Nah, ini ada banyak sekali nih teman-teman. Ada surat edaran, keputusan kepala perangkat daerah, piagam perhargaan dan lain-lain. Nah, karena kita mau latihan bikin surat ya, kita di filter kita ketik aja surat biasa. Nah, ini ada beberapa. Nah, kita ambil yang paling atas aja. Setelah itu kita unduh di sebelah sini ya. Nah, setelah kita unduh, biasanya di sini, kemudian kita tunggu sampai terunduh selesai, kemudian kita buka aja. Nah, inilah tampilannya. Nah, kita harus mengedit ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan ada enable editing, kita klik dulu ya enable editingnya. Nah, ini adalah versi default dari template naskah dinas surat biasa. Dan di dalam sini ada perlakuan khusus untuk agar ini sudah memang paten dan tidak boleh dihapus. Contoh ya, ini kita dari atas dulu deh. Kita atas dulu. Nah, ini kan ada pemerintah Kabupaten Wonosobo, ini nggak boleh diganti. Terus kemudian perangkat daerah disesuaikan dengan masing-masing ya. Misalkan di saya dinas Srikandi ya, dinas Srikandi ya. Nah, kemudian jalan, nomor, kota itu disesuaikan dengan alamat dari OPD masing-masing. Misalkan ini saya jalan Pangeran Diponegoro ya, Diponegoro, bisa disingkat nggak apa-apa biar nggak terlalu panjang. Nomor 2, langsung saja kota kita hapus jadi Wonosobo. Kemudian kode posnya ya, kode posnya kita hapus saja 56311 untuk kota Wonosobo. Kemudian teleponnya nih, telepon dan faksimiil bisa disesuaikan saja. Nah, biasanya kita singkat aja nih gini, TLP gitu ya, garing fax. Nah, itu langsung saja. Misalkan kita 0286 itu kode Wonosobo, 321824 misalkan. Nah, kemudian di bawahnya juga ada email. Kita isikan saja emailnya, misalkan srikandi.wonosobokap.go.id misalkan seperti itu ya. Kemudian websitenya misalkan sama ya, srikandi.wonosobokap.go.id. Nah, ini disesuaikan dengan masing-masing ya. Misalkan ini pakai Gmail ya nggak apa-apa, kita email yang aktif pakai Gmail. Terus biasanya kalau OPD kan punya ya dari Kominfo itu. Nah, itu seperti ini. Dan untuk perhatian teman-teman semua, ini sudah default ya. Jangan sampai kita mengubah font ataupun mengubah ukuran font. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo itu fontnya Arial jelas. Terus kemudian ukurannya ini 12 ya. Kemudian ini 16 teman-teman semua.
16. Kemudian yang Jalan Pangeran Diponegoro itu adalah Arial 12. Nah, itu adalah template-nya ataupun top dinasnya. Jadi nggak boleh diubah karena sudah disesuaikan dengan template tata naskah dinas. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini ada yang spesial ya teman-teman semua. Ada tempat, koma, dolar, kurung kurawal, tanggal, underscore naskah dinas, kurung kurawal. Apa ini tandanya? Jadi yang tempat ini boleh diganti teman-teman semua. Misalkan kita di Wonosobo ya. Wonosobo. Nah, seperti ini. Terus ini apa? Ini apa mas? Gitu ya. Nah, ini adalah link yang nanti berhubungan langsung dengan aplikasi Srikandhinya. Jadi yang ada dolar, yang saya bold ini ya, yang saya blok ini dolar. Misalkan ini dolar, tanggal naskah, kemudian nomor naskah, sifat, itu tidak boleh dihapus teman-teman ataupun diganti, biarkan saja. Karena itu nanti akan mengelink dengan aplikasi Srikandhinya yang tadi kita buka ya di awal. Nah, kemudian yang bisa diisi apa? Kita ketik lampiran. Misalkan ada lampiran di surat ini. Misalkan surat undangan nanti ya, bentuknya ada lampirannya, jadwal gitu, kita tulis 1 lembar. Ya, biasa. Tapi saya misalkan tidak ada lampirannya, kita strip aja. Seperti itu. Kemudian kita turun di sini. Nah, ini jabatan karena ada dolarnya dibiarkan saja ya. Terus kemudian ini seperti biasa Wonosobo biasanya kan. Nah, sekedar trik saja untuk mengetik di sini, jangan sampai ini, mending di blok aja. Ini di blok seperti ini. Nah, kita ketik Wonosobo. Ya, seperti ini, kemudian kita bold. Nah, biasanya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, kemudian kita turun lagi, ada titik-titik 3 paragraf. Apa ini? Nah, disesuaikan. Misalkan bapak dan ibu atau teman-teman semua ini mau menulis surat tentang apa, ya ditulis aja. Tapi saran saja kalau mau ngetik di blok seperti ini ya. Misalkan berdasarkan, ini besar semua ya. Berdasarkan surat edaran bla 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 lah. Nah, ini nanti bisa diketik sesuai dengan isi surat teman-teman semua. Tapi misalkan teman-teman yang udah punya contoh surat yang dulu-dulu bisa kok. Nah, kita kopas aja. Misalkan ini surat ya. Ini saya kemarin buat, kita kopas aja. Nah, seperti ini. Misalkan sudah ada yang sudah ada yang pernah dibikin. Nah, kita kopas di sini aja teman-teman. Kita paste. Nah, seperti ini. Oke, nah misalkan ini biasanya ini terlalu menjorok ke kanan teman-teman. Angka 1 dengan hormat dan lain terlalu menjorok ke kanan. Biasanya di sini. Sebentar. Kita blok dulu ya. Biasanya di sini. Nah, seperti ini. Misalkan seperti itu, kita sesuaikan dulu teman-teman, kita ubah. Nah, sejajarkan dengan titik 2 di sini. Nah, seperti itu. Oke. Oh, hilang lagi nih. Nah, seperti ini ya. Pokoknya disesuaikan dengan garis inilah. Kemudian di rata kanan kiri ya. Sudah. Misalkan seperti ini. Surat kita sudah jadi. Seperti itu. Kita turun ke bawah lagi teman-teman. Ini kayaknya enggak ini ya. Nah, kita edit sedikit biar sama dengan yang sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi suratnya rapi ya. Nah, kemudian di bawah ada dolar, jabatan pengirim, tanda tangan pengirim, nama pengirim dan lain-lain. Nah, karena ini ada dolarnya, yang 3 ini, jadi nggak usah diganti ya. Nah, paling kita mengganti pangkatnya aja, misalkan pembina utama muda ya, misalkan seperti itu. Nah, kita ganti aja.
begitu. Kemudian NIP atau NIP itu juga nanti link otomatis nih teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bawahnya lagi kita turun ke bawah ada tembusan. Nah, tembusan disesuaikan, monggo silahkan. Kalau misalkan nggak ada dikosongi aja. Misalkan tembusannya nanti misalkan saya nih ya, bupati misalkan. Nah, bisa seperti ini. Kemudian wakil bupati. Wakil bupati. Terus kemudian di sini kita tulis sekda. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian suratnya sudah selesai nih teman-teman. Sudah selesai. Oke ya, kita cek dulu semuanya, pastikan semua suratnya sudah benar, nggak ada salah ketik ya. Terus kemudian apa yang dilakukan? Kita save as. Kenapa harus save as? Biar kita tahu lokasi di mana kita menyimpan. Misalkan kita menyimpan di video misalkan ya di sini. Nah, ini diganti nih. Misalkan surat tentang pembinaan ya, pembinaan. Tadi saya ini bikinnya pembinaan kearsipan. Nah, kemudian kita save aja. Diingat-ingat ya, save-nya di video. Nah, kita seperti itu. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita kembali ke aplikasi Srikandinya, teman-teman. Nah, setelah kita suratnya sudah selesai kita buat, apa yang kita lakukan? Kita sekarang ke menu pengaturan di bawah nih, di bawah sini ya, teman-teman ya. Kita klik. Nah, di bawah sini ada beberapa menu, submenu lagi. Nah, kita masuk ke daftar penandatanganan. Kita klik saja daftar penandatanganan. Nah, ini saya sudah input kemarin teman-teman. Saya hapus aja ya, biar teman-teman bisa belajar juga. Nah, menunya seperti ini. Kita klik di daftar penandatanganan. Belum ada ya. Kalau misalkan sudah ada, ya nggak apa-apa, karena ini nanti yang menandatangani adalah kepala perangkat daerah tentunya, ataupun mungkin Pak Camat, Pak Lurah ya. Nah, untuk belajar kita menambahkan ya, kita klik buat baru. Nah, di sini kemudian kita pilih penggunanya. Nah, siapa nih nama kepala perangkat daerah kita? Misalkan saya tadi Dinas Srikandi ya. Saya nggak tahu namanya misalkan. Berarti kita ketik Dinas Srikandi 2. Oke. Dinas Srikandi 2 itu nama kepalanya adalah Bapak Hoiron. Nih, kita klik aja. Setelah itu apa yang dilakukan lagi? Langsung ke bawah, kita klik simpan. Nah, ini adalah tampilan menu ketika kita sudah menginput penandatanganan naskah. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bikin baru lagi boleh, misalkan mau dibikin lagi. Nah, tapi jangan kepala Dinas Srikandi 2 lagi ya, karena nanti tidak muncul. Di sini nggak muncul. Di sini nggak muncul. Nah, setelah itu kita turun ke daftar verifikator. Nah, ini saya sudah ada nih daftar verifikatornya nih, ada Bapak Kepala Dinasnya, ada Sekretaris Dinas, ada Kasubagnya. Kita hapus dulu aja semua. Oke, kita hapus dulu. Nah, tampilannya sama ya seperti tadi di di daftar penandatanganan. Sekarang kita klik buat baru. Nah, ini yang penting teman-teman. Ketika ada verifikator itu adalah bagaimana kita memposisikan diri kita. Misalkan saya sebagai staf. Berarti di atas saya adalah Kasubag, kemudian di atasnya ada sekretaris dinas, di atasnya ada kepala dinas. Nah, itu kita input satu-satu. Misalkan ya, tadi Kasubag saya. Nah, ini ya. Lutfi Edsos, Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen Dinas Srikandi 2 Kabupaten Wonosobo. Kita klik, kemudian kita simpan. Sudah jadi satu. Kemudian di atas kita lagi secara struktural siapa? Sekretaris Dinas. Kita ketik. Sekretaris Dinas Srikandi 2 ya. Saya tadi pakai Srikandi 2 nih. Nah, seperti itu. Di atas sekretaris dinas ada siapa? Ada tentunya Pak Kepala Dinas ya. Kita tulis aja. Nah, kalau teman-teman tahu nama kepala dinasnya, mending langsung ke nama kepala dinas aja. Misalkan saya tahu nih nama kepala dinas saya Dr. Anus Hoiron. Ketik aja Dr. Anus Hoiron, pasti itu muncul. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman semua.
untuk di daftar verifikator ya. Nah, apa tujuan daftar verifikator? Ini adalah nanti yang akan mengecek surat kita. Misalkan tadi yang kita bikin ya, surat yang kita bikin mana nih ya? Ini ya. Ini saya kasih lagi deh. Tadi disikan di 2 ya. Nah, seperti itu. Untuk mengecek, misalkan di saya sebagai staf perencanaan, nah nanti yang mengecek surat saya adalah apa namanya kasubag saya ya. Nah nanti kasubag saya itu mengecek surat apakah surat ini benar atau enggak. Nah setelah benar, nanti naik lagi ke sekretaris dinas. Sekretaris dinas juga ngecek lagi apakah benar enggak. Kalau benar, langsung bisa naik ke kepala dinas. Setelah itu nanti bisa dicek lagi sama kepala dinas, kemudian ditandatangani. Begitu seterusnya ya. Oke, sudah daftar verifikator. Sekarang ke daftar tujuan. Daftar tujuan itu, nah ini sudah ada ya. Kita tadi bisa ngirim ke mana saja. Kita hapus saja dulu. Nah, ini adalah tampilan daftar tujuan. Nah, ini ada 3 nih buat baru teman-teman. Kita bisa lihat ada tujuan internal, tujuan Sri Kandi, dan tujuan eksternal. Apa itu tujuan internal? Tujuan internal itu kita mengirim surat tapi di instansi ataupun di Pemkab Kabupaten Wonosobo saja. Jadi tidak bisa keluar ke kabupaten lain. Jadi ketika kita membuat surat, kita kliknya di tujuan internal. Nah, kemudian di tujuan Sri Kandi, apa itu tujuan Sri Kandi? Ini adalah keseluruhan instansi yang menggunakan Sri Kandi, baik itu vertikal maupun di Pemkab ya. Misalkan kita mau ngirim ke pemerintah provinsi Jawa Tengah, ya kita kliknya di tujuan Sri Kandi. Kemudian di eksternal, kalau tujuan eksternal itu yang di luar lingkup Sri Kandi. Tentunya karena kita di lingkungan Pemkab Wonosobo, kita klik di tujuan internal. Nah, tujuan internal. Nah, ini adalah tampilannya instansi atau unit kerja. Kita klik aja, kita mau ngirim kemana nih? Ya, misalkan saya mau ngirim ke Dinas Sri Kandi 1 ya. Kita ketik aja Dinas Sri Kandi 1. Oh, nggak ada, Dinas Sri Kandi aja kayaknya. Nah, ini ada banyak teman-teman, jangan sampai salah. Kita kan ada sekretariat Dinas Sri Kandi, ada subbagian Dinas Sri Kandi. Kita klik yang dinasnya ya, Dinas Sri Kandi. Nah, kemudian penggunanya siapa? Kalau diklik di sini, otomatis nama kepala dinasnya muncul. Kita klik simpan setelah itu. Nah, sudah. Misalkan kita mau ke beberapa OPD nih, bisa kita buat lagi. Ya, kita misalkan Dinas Pendidikan misalkan. Nah, ini ada nih banyak kan. Nah, kita ketik yang di Dinas Pendidikannya. Kita klik. Kemudian di penggunanya, pengguna itu nanti akan muncul kepala dinasnya sudah otomatis. Nah, seperti yang tadi ya. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Kemudian dan seterusnya, misalkan mau tambah lagi juga bisa langsung. Nah, setelah itu setelah kita menambahkan daftar penandatanganan, daftar verifikator, daftar tujuan, kemudian kemana nih Mas Faiz nih? Nah, setelah itu kita meregistrasi surat yang telah kita buat tadi. Di mana? Ya, tentunya di menu registrasi naskah keluar, karena kita ini naskahnya mau keluar ya. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian kita isi bareng-bareng ya, kita belajar bareng-bareng. Nah, ini ada form registrasi naskah keluar, detail isi naskah. Nah, dikirimkan melalui siapa nih? Dikirimkan melalui siapa? Nah, dikirimkan melalui dinas kita ataupun OPD kita. Tadi saya menggunakan Dinas Sri Kandi 2, berarti harus dari Dinas Sri Kandi 2. Kita karena di sini nanti bisa cari, kita bisa ketik saja Dinas Sri Kandi 2. Nah, ini nih. Ketik saja. Kemudian jenis naskahnya surat keluar tentunya ya, karena kita mau bikin surat keluar ini. Sifat naskahnya. Nah, ini disesuaikan teman-teman. Ada 4, ada sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa. Saya pilih yang biasa aja deh. Kemudian tingkat urgensinya disesuaikan juga. Kita biasa saja. Nah, kemudian diklasifikasi. Ini yang menjadi catatan teman-teman di OPD masing-masing nih di Pemerintah Kabupaten Wonosobo tentunya. Untuk klasifikasi, biasanya kalau undangan itu masuk langsung di sini. Sebentar, 05.
Nah, undangan. Nah, ini ya. Biasanya kalau surat itu undangan semua 005 semua. Nah, jangan seperti itu teman-teman. Eh, Oke, benar undangan suratnya, tapi undangan tentang apa gitu ya? Misalkan tentang undangan pembinaan kearsipan nih, pembinaan kearsipan. Kita ketik saja pembinaan kearsipan. Ada enggak? Nah, ada ya seperti itu. Nah, kita klik saja surat undangan tentang pembinaan kearsipan ya. Jadi jangan 005 karena 005 di klasifikasi itu undangan, tapi kita lihat di pokok masalahnya itu apa. Seperti itu ya, teman-teman, mindsetnya diubah ya. Nah, kemudian kita naik ke kanan, halnya tadi tentang apa? Tadi saya buat surat tentang apa? Coba kita lihat ya. Oke. Nah, ini adalah undangan pembinaan kearsipan ya. Katakanlah gitu saja deh. Nah, ini kita ketik saja undangan pembinaan kearsipan desa misalkan. Nah, desa. Oke. Nah, kemudian kita turun diisi ringkasan. Isi ringkasannya apa? Kita samakan saja dengan hal. Kita kopas saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita turun. Nah, ini yang menjadi penting teman-teman. Kenapa tadi harus save as ya? Karena biar kita tahu lokasi di mana ketika kita akan mengupload suratnya. Tadi saya kayaknya di dokumen. Bukan, di video. Nah, surat pembinaan kearsipan ya. Nah, seperti itu. Mohon maaf. Nah, ini ya sudah masuk nih. Nah, ini berarti suratnya sudah diupload. Kemudian naskah suratnya ini adalah nomor surat. Nah, kita ambil dulu. Kita klik yang pink ini. Nah, ini nanti akan muncul nomor suratnya secara otomatis. Dan ini adalah nomor surat masih sementara teman-teman. Nanti ada surat yang memang sudah fix. Nanti kita akan lihat bareng-bareng di mana. Kemudian di bawah ada nomor referensi, kita kosongkan saja. Nah, kemudian masuk ke tujuan utama. Kita tujuannya kemana ya tadi ya? Utama ke internal atau Srikandi. Kita klik yang di sini. Nah, ketika tadi kita sudah menginput daftar penandatanganan atau tujuan suratnya, otomatis di sini nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Kalau tadi kita belum menginput daftar tujuannya, otomatis di sini nggak muncul teman-teman. Gitu ya. Nah, setelah itu kita turun. Setelah kita tujuan utamanya kita kan tadi mau ngirim surat ke Dinas Srikandi ya. Nah, itu kemudian kita turun nih ke daftar verifikator dan penandatanganan naskah. Nah, tadi kita juga sudah menginput daftar verifikator ya, ada 3. Nah, ini secara hierarki teman-teman. Jadi secara urutan struktural kita. Saya sebagai staf berarti di atas saya adalah Kasubag ya, Kasubag perencanaan. Karena saya adalah staf perencanaan evaluasi. Kita klik Kasubagnya dulu. Kemudian di atasnya ada siapa? Ada sekretaris dinas. Kemudian kita klik lagi, di atas sekretaris dinas ada siapa? Ada kepala dinas tentunya. Dan garis bawah di di underline teman-teman, diingat-ingat banget, ini jangan sampai salah di penginputan ini. Jadi misalkan seperti ini nih. Ini yang salah ya. Saya menginput pertama dari sekretaris dinas, kemudian baru Kasubag, kemudian baru kepala dinas. Nah, ini yang salah. Karena apa? Nanti surat itu pertama masuk verifikator ke sekretaris dinas dulu, baru ke Kasubag. Kan salah ya? Harusnya Kasubag dulu, baru sekretaris dinas, kemudian kepala dinas. Nah, pokoknya jangan sampai terbalik teman-teman, karena ini nanti akan sangat fatal. Jadi pertama adalah Kasubag dulu, kemudian sekretaris dinas, kemudian kepala dinas. Seperti itu ya. Kemudian kita kita geser ke kanan daftar penandatanganan. Oke. Nah, ini kita klik penandatanganannya. Siapa tadi kita sudah input ya di daftar penandatanganan, otomatis adalah kepala perangkat OPD. Belibet ya. Kepala perangkat daerah masing-masing tentunya. Kemudian kita geser ke kanan. Di tipe tanda tangan itu TTE, karena ini adalah nanti basisnya adalah TTE ya. Kita klik simpan kalau itu sesudah ini. Nah, sudah masuk ya suratnya tadi, undangan pembinaan kearsipan, asal naskah dari sub perencanaan,
Kemudian tingkat urgensinya biasa. Daftar verifikasinya siapa? Belum nih ya. Belum karena kita tadi menginput apa namanya? Tiga daftar verifikasi kita, karena saya sebagai staf perencanaan ada tiga pimpinan di atas saya. Kemudian status penandatangannya belum, karena belum ditandatangani. Status kirimnya belum, status berkasnya juga belum. Nah, setelah ini sudah selesai Mas Wais? Belum teman-teman ternyata. Kita klik di gambar mata di sebelah kanan ini yang di kolom aksi. Kita klik dulu. Nah, ini adalah hasil dari tadi di aksi ya. Terus kemudian kita klik gambar matanya. Nah, ini ada di atas kita lihat ada kirim konsep kembali. Terus, nah kita bisa melihat isi surat yang sudah kita ketik atau kita buat konsepnya ya. Nah, ini pokoknya kita tadi sudah membuat ini, dan nah, yang tadi ada dolar-dolarnya sekarang sudah ada isinya teman-teman. Tadi ada dolar ya, yang dolar-dolar yang apa namanya tanggal, kemudian kepada, kemudian sifatnya perihal tadi ya. Nah, ini yang kita ketik di aplikasi Srikandi tadi. Jadi langsung link ya dari ke sini. Nah, ini sudah. Nah, ini sudah ada TTE-nya teman-teman semua. Dan kita bisa melihat ada yang merah-merah seperti ini ya. Kalau merah-merah seperti ini, tandanya surat ini belum ditandatangani oleh kepala dinas. Jadi masih dalam bentuk konsep ya. Dan kita juga tadi sudah mengetik semua ini sisi undangannya ya. Dan perlu diingat, untuk surat biasa itu tulisannya atau fontnya adalah Arial ya. Dan untuk isinya adalah Arial 12. Jangan sampai lupa teman-teman. Jadi nggak boleh Times New Roman, kemudian Impact, itu nggak boleh. Semua kita harus mengikuti tata naskah dinas. Nah, setelah ini gimana Mas Faiz? Oke ya, kita review dulu sebentar di bawahnya ada apa aja di menu submenu yang gambar mata. Nah, ini ada daftar verifikator yang tadi sudah kita input juga. Ada kasubag kita ya, secara berjenjang ya. Ada sekretaris dinas kita, kemudian terakhir ada kepala dinas. Nah, kepala dinas ini sebagai verifikator juga sebagai penandatangan surat yang kita buat. Nah, ini juga ada nih sudah ya daftar penandatangannya dan statusnya belum. Nah, ini kita bisa mengecek surat kita nanti di sini. Surat kita sampai mana sih? Sudah diverifikasi belum sih? Nah, itu bisa kita lihat dari sini. Ketika kasubag kita sudah memverifikasi, berarti di sini ada tulisan sudah dan berwarna hijau. Pokoknya nanti kita bisa lihat ya. Nah, pokoknya setelah ini bagaimana? Selesai belum? Nah, kita kirim konsepnya. Kita klik di sini ya, yang biru-biru ini ya teman-teman ya. Kita klik kirim konsep. Nah, ini ada Anda mengirim naskah ini dengan nomor yang tadi sudah kita ambil ya dari registrasi naskah keluar kepada verifikator yang sudah kita input tadi satu-satu. Kemudian kita klik ya kirim. Nah, naskah berhasil dikirimkan. Nah, berarti naskah yang kita buat sekarang posisinya ada di subag kita ya, subag perencanaan di Pak Lutfi Esos ini, dan belum diperiksa karena belum dibuka teman-teman. Nah, sekian ya untuk pembuatan naskah dari staff ya. Jadi tadi kita sudah membahas, sudah belajar tentang bagaimana step by step mengisi dan juga membuat surat ataupun juga men-setting tadi ada daftar tujuan, daftar penandatanganan dan